Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhina. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pelajaran irfan. Kita sudah sampai pada pembahasan maqam dan hal, al-ahwal dan maqamat. Kita sudah mulai pembahasannya pada 2 pertemuan yang lalu karena minggu lalu, hari Sabtu lalu kita tidak ada kelas. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan. Pertemuan lalu kita sudah sampai di sini nih, tanggal 15 Juli, 2 pekan yang lalu. Jadi jemaah sekalian, ini kita sudah bahas tentang maqam ini, hal dan maqam. Hal bentuk jamaknya ahwal, maqam bentuk jamaknya maqamat. Jadi ini adalah ahwal dan maqamat. Ahwal atau hal adalah keadaan. Ingat kalau kita bertanya dalam bahasa Arab, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu, kaifal hal atau kaifal haluka. Dari kata hal ini menjadi bahasa Indonesia kita menjadi hal-hal, ya, dalam hal-hal yang diinginkan, kondisi-kondisi yang diinginkan, ada hal-hal yang diinginkan, ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu menjadi bahasa Melayu kita. Jemaah sekalian, itu kita sudah bahas tentang fana dan baqa, kita sudah sampai pada tingkat ini ya. Jadi kita review sedikit dari sini saja, ya, dari sini ya. Jadi intinya adalah di sini ada definisinya, ini dia. Hal adalah suatu kondisi rohani yang diperoleh tanpa mujahadah. Jadi hal adalah suatu kondisi rohani yang diperoleh tanpa mujahadah dan riyadhah, serta datang dari sisi Tuhan. Datang dari sisi Tuhan, inilah yang disebut dengan inayah sebetulnya, yang dikaruniakan pada seorang hamba yang sedang melakukan salik. Kondisi ini maksudnya melakukan salik itu berniat untuk mendekatkan diri, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya dalam niat kita yang paling bagus itu kalau ada kata-kata qurbatan ilallah. Kondisi ini cepat berlalu. Karena itu disebut kondisi kilatan, karena dia seperti kilatan-kilatan saja. Sebagaimana fenomena kilat yang datang dan pergi dengan begitu cepat. Kondisi ini atau keadaan ini bisa berbentuk huzn, tiba-tiba bersedih, merasakan batinnya yang begitu jauh dari Allah, itu sedih ya. Kemudian khauf, ada rasa takut kalau tiba-tiba mati esok lusa, sementara bekal untuk ke sana masih sangat sedikit. Kemudian ada ishq. Ada ishq itu ada semacam tiba-tiba ada muncul kerinduan untuk bersama dengan Allah, untuk datang kepada Allah. Tiba-tiba merasa enak kalau kita salat malam sendiri ya. Ada syauq, zauq ya. Ada qabat, ada basat, dan ada zauq ya. Jadi ini semua adalah kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah-masalah rohani kita. Karena itu makam adalah suatu hakikat. Jadi sekarang ini adalah makam. Tadi kan ini hal. Hal ini tanpa mujahadah dan riyadhah. Yang penting kita berniat, bermaksud, bertujuan untuk melakukan perjalanan kepada Allah. Tanpa mujahadah dan riyadhah, dia datang. Datangnya terkadang insidental. Kadang-kadang sebentar hilang, sebentar datang. Nah sebaliknya kalau maqam, ya kata maqam itu kan tempat, bertempat. Maqam adalah suatu hakikat rohani yang salik peroleh dari hasil mujahadah dan riyadhah. Ini adalah sudah diperoleh dengan mujahadah dan riyadhah. Kalau tadi di atas ini kan tanpa mujahadah dan riyadhah. Kalau di sini hasil mujahadah dan riyadhah.
Kondisi ini dalam diri salik bersifat tetap dan permanen. Salah satu kekhususan dari makam ini yaitu dalam memasuki suatu makam berikutnya bersyarat dengan kemelekatan, kemalakahan makam sebelumnya. Dalam hal ini, Mullah Abdul Razak Kashani berkata, apabila seseorang belum membuat malakah dirinya pada makam qanaah, ya artinya bahwa belum menjadi sifat malakah itu menjadi karakter, menjadi mensifati pada makam qanaah. Ya, qanaah itu adalah merasa cukup dengan yang ada. Artinya tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah merasa tidak cukup, selalu merasa cukup. Qanaah namanya. Walaupun yang bersangkutan tetap berikhtiar, tetapi setiap yang didapatkan itu merasa cukup. Namanya qanaah. Tawakal tidak benar baginya. Kalau belum ada sifat atau malakah pada dirinya yaitu makam qanaah, berarti tawakalnya belum benar. Dan apabila tawakal tidak dijalankannya serta tidak meresap pada nafsnya, pada jiwanya, maka taslim tidak bermakna baginya. Jadi kalau tawakal tidak benar, ya taslim tidak benar. Taslim ini kan makam yang berserah diri, ya, taslim. Jadi makam adalah suatu sampai yang tadi ya. Jadi makam adalah suatu derajat dan tingkatan yang telah dicapai secara ikhtiari. Jadi sesuai dengan usaha tadi, mujahadah dan riyadhah. Nah, ikhtiar itu diikhtiarkan, diusahakan oleh seorang arif setelah bertahun-tahun melewati segala tempaan. Jadi jangan berharap 1-2 bulan tiba-tiba berhasil. Nggak mungkin, ini bertahun-tahun melewati segala tempaan, tazkiyah, penyucian diri, dan segala kesulitan. Oleh karena itu, secara umum, maqam itu sangatlah sulit untuk sirna dan tiada. Jadi oleh karena itu, secara umum, maqam itu sangatlah sulit untuk sirna dan tiada. Dengan ungkapan lain, penderitaan dan kesulitan yang dijalani dan dialami secara terus-menerus dan bergradual oleh seorang arif dan pesalik dalam praktek-praktek kezuhudan dan penghambaan, dia telah mengantarkannya pada suatu derajat khusus dan makam tertentu yang pantas baginya. Jadi makam-makam ini didapatkan sesuai dengan tingkatan mujahadah dan riyadhah kita, sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Jadi tentu otomatis kalau semakin tinggi makam, kan berarti bahwa perjuangannya semakin berat. Makamnya semakin berat, perjuangannya semakin berat. Makanya kalau kita lihat itu makam yang paling tinggi itu sebenarnya adalah makam Karbala. Kalau kita menggunakan nama tempat Karbala. Kenapa? Karena ini berat sekali. Ya. Jadi Karbala ini adalah makam yang paling tinggi. Ya. Mencapai derajat itu benar-benar hanya orang-orang tertentu saja. Kita ini sudah yakin tidak akan sanggup ke sana. Berat sekali bagi kita. Ya. Jadi artinya untuk melawan saja intimidasi itu kita sudah berat. Apalagi kemudian melawan ribuan orang yang bersenjatakan lengkap dan mengepung kita dari berbagai macam sisi. Ya. Nah, makam itu paling tinggi dan kita diminta oleh Nabi untuk menolong Imam Hussein, dan Imam Hussein juga minta kita untuk menolongnya, dan ini yang disebut dengan intan surullah yang suruhum. Hal min nasirin yang suruhin. Dan karena tingkatan-tingkatan serta tahapan-tahapan kuncian diri ini dilaluinya dengan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, maka makam yang telah dicapainya itu tidak akan turun dan sirna dengan mudah. Jadi makam yang telah dicapainya tidak akan turun dan sirna dengan mudah. Ini terakhir kita dapatkan ini. Selanjutnya, sementara hal, ini hal adalah akhwal, sementara hal, ya. Sementara hal adalah suatu bentuk perubahan yang hadir pada diri seorang arif tanpa kehendak kita sendiri, tanpa kehendaknya sendiri. Ya, jadi itu benar-benar inayah namanya dari Allah. Itu benar-benar pemberian dari Allah. Ya. Setelah menapaki tahapan-tahapan spiritual. Jadi kita cuma berniat, baru kemudian kita melakukan ibadah-ibadah seperti standar yang kita lakukan, salat yang khusyuk dan sebagainya, mengusahakan salat kita di awal waktu. Karena perubahan-perubahan yang hadir itu datang secara tiba-tiba,
maka sangat mungkin akan hilang juga dengan tiba-tiba. Ingat tadi hal tadi itu kan bagaikan kilat. Maka disebut tadi dengan keadaan kilatan, seperti kilat datang tiba-tiba, juga menghilang tiba-tiba. Dan memang kita dapatkan bukan karena mujahadah dan riyadhah, tetapi karena ya kita melakukan standar-standar keislaman, keagamaan kita saja. Tetapi karena kita berniat untuk kurbatan, mendekatkan diri kepada Allah, berniat untuk meninggalkan kemegahan dan kemegahan dan kemewahan dunia, lalu kemudian Allah menampakkan apa namanya secara 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 kilatan, secara mendadak kebesaran-kebesaran dirinya, sehingga kemudian kita tiba-tiba merasa bersedih karena kita belum begitu banyak persiapan datang kepadanya, kita begitu takut, takutnya adalah takut tidak sampai kepada Allah, kita tiba-tiba merasa rindu sekali, ada kadang-kadang kayak seperti itu. Dengan demikian hal adalah suatu kualitas spiritual yang tidak bersifat konstan, jadi tidak konstan, tidak berketerusan, tidak istimror, tidak terus-menerus mengalami suatu perubahan. Jadi maksudnya terus-menerus mengalami suatu perubahan. Tidak konstan dan terus-menerus mengalami suatu perubahan. Jadi berubah terus-menerus. Setiap gerak dan perjalanan yang tidak terjadi secara sekaligus, maka ia mempunyai 3 tahapan secara umum. Jadi setiap gerak dan perjalanan yang tidak terjadi secara sekaligus, maka ia mempunyai 3 tahapan secara umum. Ya. Permulaan, pertengahan, jadi ini adalah saja di bahasa standar saja. Itu kalau ada perjalanan biasanya dibagi 3, ada bagi 2 biasanya awal akhir, tapi ada juga dikasih pertengahan, permulaan, pertengahan dan akhir. Jadi ada permulaan, ada pertengahan dan ada akhir. Ini ada permulaannya, ya. Kemudian ada pertengahannya, ya. Kemudian ada akhirnya di sini. Jadi ada permulaan, ada pertengahan dan ada akhir. Ya. Suluk irfani dan gerak maknawi juga tidak lepas dari 3 bagian ini. Jadi dalam suluk kita juga ada perjalanan seperti ini, kan berarti ada permulaannya juga, ada pertengahannya juga, ada akhirnya juga. Para urafa, para ahli irfan, dengan terilhami ajaran agama menyebutnya permulaan suluk, yaitu seluruh makam-makam yang ada di bawahnya sebagai makam Islami. Ingat, ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Kan kita mengenal 3 tingkatan ini, jemaah sekalian ya. Ya. Jadi ada 3, yaitu ya, jadi ini nggak keluaran gini, nggak muncul ya. Ini kita sini aja. Ya. Jadi jemaah sekalian ada 3 ya. Ya. Kita mengenal apa namanya tingkatan dalam agama. Tingkatan agama dalam agama ya. Dalam agama Islam maksudnya. Itu yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Ya, ya begitu. Jadi ini adalah Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi kita dalam Islam ini kan ada syahadat. Kalau di Islam secara keseluruhan itu kan masuk syahadat ya. Karena ada juga menganggap syahadat itu bagian dari iman ya. Kalau di mazhab Ja'fari biasanya syahadat itu masuk dari iman, karena kan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu iman. Ya tidak apa-apa. Di sini kita anggap ini Islam adalah pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah haji. Kalau ditambah lagi 1 adalah wilayah ya kalau kita tambah. Sedangkan di sini kita tahu ada iman pada Allah, pada hari akhirat, pada iman kepada Allah, kepada rasul-rasul, kitab-kitab, malaikat-malaikat, hari akhirat, dan qada dan qadar. Ini adalah iman. Kemudian sampai pada tingkat ihsan. Ihsan biasa kita ketahui bersama,
Ihsan itu biasa didefinisikan sebagai menyembah Allah seakan-akan melihat. Kalau tidak melihat, yakinlah Allah melihat kita. Jadi dikatakan ketika ditanyakan kepada Nabi, mal ihsan, Nabi menjawab, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Saya kata seakan-akan itu ya sama kalau kita melihatnya. Sama kalau kita misalnya berhadapan dengan pembesar, itu kan kita hormat, kita tidak berani bergerak macam-macam kan gitu. Fa'ilam takun tara, dan kalau kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, maka sungguhnya dia pasti melihat kamu. Itu adalah ihsan. Nah, ini hasil disebut dengan permulaan. Ini adalah hasil disebut ini dengan permulaan. Jadi ini adalah permulaan. Ini adalah pertengahan. Dan ini adalah akhir. Ya. Penghujung. Ini adalah permulaan, penghujung akhirnya. Jadi tiga juga. Kan tadi dikatakan perjalanan itu adalah tiga, biasa dibagi tiga. Jadi ini adalah awal, iman, ihsan. Ini tentu bermula, kenapa Islam di awal bukan iman? Karena dia menggunakan surat Al-Hujurat itu yang mengatakan bahwa mereka orang Arab Badui berkata amanah, ya kan itu di surat Al-Hujurat, kita lihat di sini. Ya, kita ingatkan surat Al-Hujurat ya. Surat yang ke-49. Ya. Ayatnya 14. Qalatil Arab, orang-orang Arab berkata, amanna, kami telah beriman ini, kami telah beriman. Qul, katakanlah lam tu'minu, kami belum beriman. Walakin qulu aslamna, kami Islam. Nah, ini yang dipakai di sini nih. Ya, jadi ini yang pertama adalah Islam, baru iman. Ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena Islam ini adalah yang di luar. Yang di luar kan gampang dilakukan. Melakukan salat itu kan gampang. Tetapi memiliki hakikat salat sesuai dengan iman itu berat. Nah, maka Islam di sini artinya sudah menyerah kepada Tuhan dalam pengertian sudah mau kembali kepada Tuhan. Seperti orang Arab menyerah kepada Nabi, tapi belum beriman, baru menyerah. Mengakui kekuatan Nabi, mengakui mereka tidak bisa mengalahkan Nabi, nah begitulah. Jadi kita mengakui bahwa ternyata tidak bisa kita melawan kehendak Tuhan. Nah, udahlah kita datang kepadanya. Nah, kita berserah diri, namanya berserah diri setiap pertama awal. Aslamna. Nah, tapi ini awal ini. Walamma yadkhulul iman. Kenapa iman itu belum masuk fi qulubikum? Ya. Jadi ini adalah iman di sini adalah posisi tengah. Nanti terakhir adalah ihsan, kamu gitu. Nah, jadi inilah yang dipakai. Ya, jadi pakai surat Al-Hujurat ayat 14 tadinya. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi suluk irfani dan gerak manawi juga tidak lepas dari tiga bagian ini, permulaan, pertengahan, dan akhir. Para urafa dengan terilhami ajaran agama menyebutnya permulaan suluk. Permulaan suluk yaitu seluruh makam-makam yang ada di bawahnya sebagai makam Islam. Jadi makam Islam itu bagian-bagiannya ada tadi, yaitu mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Nah, kalau kita sudah lihat orang sudah melakukan sholat secara zahir, nggak perlu kita tanyakan dulu kenapa, apa sholatnya benar atau tidak. Pokoknya itu sudah masuk kategori permulaan suluk, ya itu sudah masuk di situ. Kemudian dan seluruh makam-makam pertengahan sebagai makam iman, itu pertengahan iman tadi. Ya. Jadi makam pertama adalah makam Islami, ya. Makam Islami di sini Islami. Kemudian yang kedua adalah imani, ya. Baru yang ketiga nanti adalah ihsani, ya. Makam ihsan. Nah, gitu. Islam, iman, ihsan. Jadi ini dipakai sebagai penamaan dalam makam-makam irfani. Jadi semua
makam yang masuk dalam kategori amalan-amalan yang Islam, rukun Islam disebut dengan makam-makam Islami. Sedangkan yang merupakan amalan-amalan iman disebut dengan makam-makam imani. Sedangkan amalan ihsan itu amalan batin itu adalah disebut makam ihsani, seperti itu. 3 tingkatan umum dalam suluk ini disusun berdasarkan kondisi-kondisi eksistensi para pesalik, ya. Jadi berdasarkan kondisi-kondisi eksistensi para pesalik. Maksudnya kondisi keadaannya sekarang, existing condition, kondisi-kondisi eksistensi. Jadi mungkin yang ini terjemahan daripada existing conditions. Jadi keadaan-keadaan yang ada sekarang, ya itu kondisi-kondisi eksistensi maksudnya sekarang. Jadi keadaannya sekarang, ya. Jadi tingkatannya sesuai dengan sekarang. Apa keadaan batinnya sekarang? Kalau sekarang masih Islami, berarti dia makam awal, kan gitu. Kalau sudah imani, sudah makam pertengahan. Karena dalam wujud manusia didapati 3 tingkatan diri secara universal. Jadi ada juga 3 manusia, 3 tingkatan. Jadi ada nafs, ada ruh, ada sir. Ini juga nih. Jadi kita lihat dalam Al-Quran sering berbicara tentang yang disebut dengan nafs. Ini nafs. Ya. Kemudian ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, di sana ada kata ruh. Ruh. Ya. Kemudian yang terakhir sekali adalah sir. Ya. Jadi ada nafs, ada ruh, ada sir. Sirrul asrar, bahkan ada rahasia dari segala rahasia. Jadi kata-kata nafs dulu, baru kemudian kata ruh. Ya. Jadi kalau misalnya Allah berbicara tentang alastu birabbikum, itu adalah nafs di sana. Ya. Baru nanti setelah itu ditutupkan ruh padanya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, gitu. Jadi ada. Baru kemudian di sana ada kata-kata sir di satu surat, ada sir. Ya lamu sirrahu wa yajahrahu. Allah tahu sir dan jahar kita. Ya. Jadi ada nafs, ada ruh, ada sir. Ya. Tingkatan. Jadi yang paling di luar, di tengah, dan paling di dalam. Ya. Jadi kalau nafs, ya, kemudian ruh, kemudian sir, ya nanti sirnya segala sir adalah dia. Jadi nanti sirnya ini ada di dalamnya lagi, namanya sirrur asrar. Sir dari segala sir. Sir asrar itu sirnya segala sir, rahasianya segala rahasia. Nah, jadi inilah apa namanya? Inilah yang menjadi target kita. Banyak di antara kita bahkan tidak mengenal di sini. Kita tidak bisa berjalan menuju ke sini kalau tidak start dari sini. Jadi starting point-nya dari sini. Makanya kan Al-Quran mengatakan wafi anfus. Anfus itu bentuk jama dari nafs, ya. Wafi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam nafs kalian kenapa tidak memperhatikan? Jadi harus diperhatikan di sini. Bahwa ternyata di dalam nafs ada intisarinya, yaitu roh. Di dalam ruh ada intisarinya lagi, sisir. Nah, begitulah. Nah, melalui sir inilah Allah memperlihatkan nanti dirinya. Jadi melalui sir inilah Allah memperlihatkan dirinya, melalui core-nya Allah memperlihatkan dirinya. Ya. Jadi ini adalah nafs, ini adalah pertemuan, bisa dikatakan nafs adalah pertemuan antara rohani dan jasmani. Ya, pertemuannya di tengah-tengahnya ada nafs. Ya. Sedangkan roh ini adalah pertengahan antara nafs dan sir. Pertemuan antara sir dan nafs, lahir roh. Seperti itu. Nah, jadi inilah kemudian melahirkan sir. Ya. Di makam permulaan yang disebut makam Islami adalah makam yang sesuai dengan nafs salik. Ya. Di makam Islam, makam permulaan di sini nafs Islami adalah makam yang sesuai dengan nafs salik. Ya. Jadi nafs salik pada perjalanan awal. Ya. Dari sini nafs salik. Ya. Dan kalau kita bawa tadi kepada Islam, iman dan ihsan, disinilah. Jadi nafs itu tingkatannya di sini, roh tingkatannya di sini, dan sir tingkatannya di sini. Ya, jadi bisa kita bawa lagi ke sini tadi nih, ya. Jadi ini tadi nih. Di sini adalah ya. Ini adalah nafs, ya. Dan di sini adalah roh, ya. Sini adalah sir, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah nafs, roh, sir, ya.
Jadi Islam ini adalah dalam rangka memperbaiki nafs kita. Kemudian iman adalah rohani kita. Ihsan adalah sir kita. Seperti itu. Ini penggunaan istilah-istilah yang digunakan oleh para arif, para urafa itu dengan merujuk kepada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena semuanya dari Quran ini kata-kata ini, nafs ini. Ya. Kita sudah sering sampaikan wa fi anfusikum, bahkan ketika Tuhan berbicara tentang apa tadi itu, tentang alastu birabikum itu pakai nafs juga. Ya, kita lihat di surat 7, 172. Ya, 172. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhan mau mengambil mim bani Adam, dari anak cucu Adam, dari manusia tentunya. Min zuhurhim, dari sulbi-sulbi mereka. Kita artikan saya di sini sulbi-sulbi mereka. Min zuhurhim. Apa yang diambil dari tulang punggung mereka atau sulbi mereka? Dzurriyyatahum, keturunan mereka. Regenerasi. Jadi regenerasi dari tulang sulbi. Apa zuhurnya laki-laki namanya sperma, nanti keluar sperma. Zuhurnya perempuan nanti keluar dalam bentuk ovum gitu. Nanti pertemuan sperma dan ovum lahirlah dzurriyyatahum. Nah, pada saat akan diambil ini akhadza rabbuka ini wa asyhadahum. Dia Allah mengambil sumpah, mempersaksikan kepada mereka, asyhadahum. Pada siapa? Ala anfus. Nah, ini anfus nih. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dia Allah mempersaksikan atas nafs mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Alastu birabbikum. Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Jadi alastu birabbikum? Qalu bala, benar. Dia bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Bala. Jadi kita tidak bisa sampai kepada sir di sini kalau tidak melalui ini, karena kita start dari sini. Ya. Jadi perjalanan dimulai daripada nafs, masuk ke roh, masuk kepada sir. Dari Islam, iman, dan ihsan. Ya, seperti itu. Jadi mereka mengatakan, bala, syahidna, kami bersaksi. Maksudnya, kami menyaksikan tadi asyhadahum ala anfusihim, alastu birabbikum. Nah, kita katakan syahidna, apa yang kita saksikan? Bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi kita mengatakan syahidna anta rabbi. Anta rabbi. Ya, bala syahidna anta rabbi. Anta rabbuna. Kamu adalah Tuhan kami. Jadi begitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Ya, keluar. Nah, tadi ini. Nah, ini dia. Jadi sesudah itu, jadi ini pada awal perjalanan, jadi makam permulaan yang disebut makam Islami adalah makam yang sesuai dengan nafs salik pada awal perjalanannya. Sesudah itu, ketika salik telah keluar dari perjalanan nafs, ya, jadi setelah keluar dari perjalanan nafs dan telah melewati makam-makam Islami, sudah selesai makam Islami, maka ia akan sampai pada dimensi dirinya yang lebih batin, yang disebut dengan ruh. Ya, jadi kalau kita sudah melewati ini, jadi kita harus melakukan semua di sini dengan baik. Ya, kita melakukan ini dengan baik. Ya. Yaitu syahadatnya harus kita maknai. Apa itu asyhadu an la ilaha illallah? Apa itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa itu makna salat? Ya. Apa itu makna salat? Artinya salat di sini bukan hanya salat, tetapi makna-makna pada setiap gerakan. Wudhu, kenapa mesti harus berwudhu kalau kita mau salat? Kenapa harus menghadap ke kiblat? Ya. Ini keluar Pak Bu ya. Ini terpental ya. Jadi kita masuk lagi. Ya. Aduh, mau hilang lagi. Ya. Loh, keluar lagi. Enggak, bisa ya. Nah, jadi kita teruskan lagi di sini. Belum Jadi, ada. Udah? Belum. Belum ada. Kok nggak kelihatan nih? Yang udah kelihatan? Iya, udah. Ya.
Nah, jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini adalah Islam. Nah, kita lakukan semuanya di sini nih. Pertama tadi syahadat, kemudian yang kedua adalah salat ya. Di salat ini harus kita mari, kenapa dalam salat itu harus berselawat? Ya, ini harus kita pahami. Karena dalam salat itu tidak sah salat kalau tidak berselawat. Salat dan selawat itu satu asal kata. Dan kita mengucapkan selawat itu justru setelah bersyahadat. Setelah memperbarui sumpah tadi di sini. Setelah tadi memperbarui sumpah di sini tadi nih. Ya. Mana nih? Nah nih. Setelah kita memperbarui sumpah di sini nih. Ya, wa ashhadahum. Allah mengambil syahadatnya. Begitulah kira-kira kalau kita terjemahkan dengan kata syahadat. Allah mengambil syahadat mereka atau menyuruh mereka bersyahadat. Ini dengan syahadat pertama. Ya, syahadatnya dengan jawaban atas sebuah pertanyaan. Alastu birabbikum? Nah, kita katakan bala syahidin, artinya benar. Saya bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Ya. Atau kita pakai bahasa ini, asyhadu annaka rabbuna, annaka rabbuna, atau ke annaka rabbi. Jadi saya bersaksi bahwa engkau Tuhan adalah Tuhanku. Yang dalam salat disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ini adalah syahadat pertama. Kita perbuat di luar. Nah, kenapa kita bahasa syahadat lagi di luar, di sholat? Dan setelah kita syahadat, kenapa mengucapkan selawat? Nah, ini semuanya adalah harus kita pelajari. Karena setelah kita bersyahadat dengan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, harus disusul dengan salawat, itu harus, tidak boleh tidak. Harus mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, jadi ada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi ini kenapa seperti itu harusnya kita pertanyakan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk atau naik tingkat dari Islam ke iman. Ya. Karena nanti nama-nama yang diucapkan di situ harus menjadi bagian daripada iman. Karena nanti kalau kita beriman kepada Allah tadi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di dalam apa namanya? Juga beriman juga kepada Allah dan juga kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya. Sebenarnya di sini ada rasulnya juga. Ya. Tadi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul itu masuk di sini. Ya. Di dalam salat. Jadi di dalam salat itu boleh dikata semua rukun Islam ada. Pertama, salat itu harus menghadap ke kiblat. Ya, kiblat itu adalah Baitullah, ada tempat haji dan umroh. Ya, itu ada di dalam salat. Pada saat kita salat, kita menghadap ke kiblat. Kemudian dalam salat itu tidak boleh makan, itu berpuasa. Dalam salat itu boleh berzakat. Contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 55 itu, asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidina Ali mengeluarkan cincinnya membayar zakat pada saat ketika sedang salat. Jadi itu boleh. Tapi berpuasa maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena harus berpuasa. Ya, jadi semua rukun Islam itu ada di dalam salat. Jadi memahami salat ini penting sekali sebetulnya. Ya. Bahkan ada ulama besar yaitu Ayatullah Khomeini itu menulis buku tentang sifat salat, itu tebal. Ya, sifat salat. Jadi begitu pentingnya yang namanya salat itu. Ini baru salat loh. Baru salat. Karena nanti kemudian mengantarkan kepada iman ini. Ya. Belum lagi nanti dengan yang lain. Dengan puasa. Apa itu puasa? Belum lagi zakat. Apa itu zakat? Bagi kita mungkin zakat itu hanya sekedar membagi sebagian rezeki kita. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Tapi dalam irfan, zakat tidak hanya seperti itu. Zakat lebih dari itu. Zakat itu bermakna mensucikan hati dengan cara melepaskan jiwa kita dari noda-noda duniawi materi yang ada di sana. Dari mana noda-noda itu muncul? Ya karena setiap hari kita mencari nafkah. Ingat, kalau kita setiap hari naik motor, maka pasti ada debu-debu yang melengket di tubuh kita, kan begitu. Nah, kalau kita naik motor, pertama ada asap knalpot, kemudian ada debu-debu di jalan. Cobalah kalau Bapak Ibu habis jalan di kota, kemudian kembali ke rumah, cuci muka, itu biasanya kelihatan mukanya itu hitam airnya. Kenapa? Karena ada bekas-bekas asap kendaraan di sana, asap kendaraan, asap knalpot, ada juga debu-debu. Nah, jadi artinya kalau kita beraktivitas setiap hari, pasti ada kotoran-kotorannya. Nah, pada saat kita mencari nafkah,
membanting tulang untuk kepentingan keluarga kita, itu terkadang ada noda-noda dunia melengket di sana. Nah, itu harus kita bersihkan. Cara membersihkannya dengan zakat. Maka zakat itu bermakna kan mensucikan, melepaskan jiwa kita dari ikatan-ikatannya dengan dunia, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita berzakat itu, jangan kita berpikir, sebetulnya jangan berpikir membantu orang itu, ya. Sebetulnya baru berpikir membersihkan diri kita. Kan banyak orang tuh, saya berzakat atau infak membantu orang itu. Ini pernyataan ini kurang bagus, bahkan bisa berbahaya dari sisi irfan ya. Karena nanti kita muncul rasa, saya kan bantu dia, nah kayak gitu. Begitu muncul, saya membantu dia, itu nanti akan seperti, kita seperti iblis, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia karena saya bantu dia. Jadi kalau kita bayar zakat, bayar infak, niatnya apa? Mensucikan diri kita. Maka kita bersyukur, berterima kasih, ada yang menerima zakat infak kita. Coba, kalau orang-orang tidak menerima zakat infak kita, apa yang terjadi? Kita kan yang repot sendiri. Oleh sebab itulah kita bersyukur, berterima kasih, ada yang mau menerima zakat infak kita. Kenapa? Karena niat nawaitunya berzakat infak itu adalah tazkiyah, zakat, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata berzakat untuk bantu orang, sebetulnya enggak. Ya bahwa memang secara sosial orang terbantu, iya. Tetapi sebetulnya tugasnya adalah untuk kita mensucikan jiwa kita. Seperti itu. Jadi itulah yang kita perlu dalami di dalam iman nantinya. Semua aspek-aspek yang ada dalam Islam ini. Apalagi kalau Islamnya ditambah satu wilayah misalnya, itu lebih dalam lagi nanti di sini tingkat iman. Nah, nanti kalau kita sudah pindah kepada makam kedua atau ke level kedua, yaitu iman, nah kita lagi memperdalam iman ini, ya dari Allah, kemudian malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, ini harus kita manai. Karena kan saya kira kita semua hafal rukun iman. Tapi apa benar kita sudah menjalankan isi rukun iman? Contoh saya beriman kepada kitab-kitab. Apa benar kita sudah mengakrabi kitab suci Al-Quran sedemikian dalam seperti mana kita mengakrabi handphone kita? Nah, kalau belum, bahkan berarti bahwa rukun iman kita masih belum selesai. Ya. Nah, jadi belum maksud dari rukun iman sebetulnya. Dia masuk kategori tadi seperti Arab Badui. Wa qalatil arabu amanna, begitu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Baru sampai di sini. Karena iman belum masuk di dalam hati, ini sudah di hati. Kalau ini perbuatan, ini di hati. Ya. Nah, jadi kita bahas sebelumnya juga ada. Jadi mungkin ini disebut dengan apa ini? Di sini adalah syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat. Kalau tidak salah kan pernah kita bahas juga sebelumnya. Jadi Islam, iman, dan ihsan. Ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Mana tadi nih? Keluar lagi nih ininya. Ya ini, balik lagi ke sini. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi sesudah itu ketika Salik telah keluar dari perjalanan nafs dan telah melewati makam-makam Islami, maka ia akan sampai pada dimensi dirinya yang lebih batin, yaitu dengan ruh. Nah, itu tadi masuk bawah, yaitu makam iman. Nah, tadi makam iman. Dengan ruh sudah sampai pada tingkat ruh. Ya. Jadi sudah di sini ruh. Dalam ruh inilah perjalanan maknawiyah dimulai. Jadi kalau di sini perjalanan maknawiyah, ya. Jadi perjalanan rohani dimulai dalam makam-makam imani, ya. Dalam makam-makam imani. Ya. Berikutnya sesudah melewati makam-makam imani, maka ia si Salik akan sampai pada paling batinnya diri. Jadi paling batinnya diri, batinnya batin. Karena roh ini kan sudah batin. Nah, di dalam batin ada batin lagi, namanya sir. Ya. Namanya sir. Ini bukan ser ya, kalau bahasa Inggris ser, ini sir. Ya. Jadi batinnya batin atau kasir, ya, rahasia. Ya. Dalam sir inilah Salik melakukan perjalanan suluknya dalam makam-makam ihsan. Ya, jadi kalau sudah melewati makam roh, masuk ke dalam batinnya batin, yaitu sir. Nah, disinilah kita melewati perjalanan makam ihsan namanya. Jadi sudah sampai pada makam ihsannya. Nah, jadi ini adalah
Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya'lamuna sirrahu wa jahrahum. Ya, jadi ada di sini. Kita lihat di sini ya'lamuna, kita tulis di sini. Ya'lamuna. Ya'lamu sirrahum, sirhum wa jahrahum. Ini. Sirrahum ini ya, surat At-Taubah. Ini ayat 80, sorry. Atau 87 ya. Ini keluar lagi Pak Bu ya. Ya, ini selalu terpental ya. Jadi ya lamu ya, sirrahum. Ya, jadi kita lihat surat At-Taubah ayat 78 ya. Surat At-Taubah 78 ya. Nah, ini surat At-Taubah 78. Allah berfirman, alam ya'lamu. Apakah mereka tidak mengetahui annallah, bahwasanya Allah itu ya'lamu, mengetahui sirrahum ya. Sirrahum wa najwahum ya. Mengetahui sir dan najwa ya, sirrahum wa najwa. Kalau kita lihat di sini kata sirrahum wa najwa, najwa itu bisikan, itu adalah bisikan hati, tempatnya di rohani. Sir di sini ya, jadi secara, kalau kita artikan secara irfan ya. Kalau ini kan bisikan beneran, tapi kita artikan secara irfani. Jadi sirrahum wa najwahum ya. Wa annallah allamul ghuyub, dan Allah mengetahui yang goib. Nah, seperti itu. Jadi ya'lamu sirrahum wa najwahum. Jadi sir dan najwa ini adalah sebetulnya sudah bagian daripada goib ya, dalam diri kita. Kenapa? Karena ini sudah tidak terkait dengan dunia luar. Yang terkait dunia luar tadi adalah nafs. Jadi di sini ada nafs, kemudian di sini ada, di dalamnya ada roh, ini adalah najwa, ini ada sir. Jadi begitu. Jadi kata-kata najwa dan sir ini, najwa ini kita artikan pada wilayah rohani, karena kalau orang berbisik itu adalah dari hati ke hati, terus kemudian di luar adalah nafs diri kita yang terkoneksi dengan tubuh kita, itu dia. Jadi ada sir. Nah, Allah katakan ya lam sirrahum. Jadi kan artinya ada kata sir di sini, ya, sirrahum. Ada juga kata-kata jahrahum, ya. Jahra, jahra. Ini enggak muncul di sini ya. Jahrahum. Jahar, ini enggak ada. Ya, yang ada adalah sirrahum tadi. Nah, jadi cuma sekali ya, lamu sirrahum wa najwahum. Ya. Allah mengetahui yang sir dan yang najwah. Ya, jadi sir. Jadi ini kita temukan kata-kata sir dalam Al-Quran tadi. Ya, jadi sir. Sir. Ya, sirrahum. Ya. Sirrakum. Ini ada juga nih ya. Ini surat Al-An'am juga. Ya. Jadi wajah rakumnya sirrakum. Jadi ada dua, ada surat Al-An'am juga ayat 3 ya. Ini Al-An'am ayat 3. Cuma ayat 3 ini pakai kum ya. Al-An'am ayat 3. Ya. Huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Huwallah, Allah itu ada di langit dan di bumi. Nah, kenapa dia Allah ada di langit dan di bumi? Ya tadi yang ditanyakan Pak Burhan tadi sore, itu Allah itu adalah ada. Ya, jadi bagaimana itu Allah itu ada? Jadi hakikatnya Allah apa? Ada. Ya, dia ada di langit dan ada di bumi. Tapi zatnya ya tidak bisa terbagi-bagi. Zatnya adalah basit. Jadi apa hakikatnya Allah? Ya ada. Wujud. Ya, wajib wujud. Jadi huwa fis samawati wa fil ardi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui sirrakum, sir kalian dan jahar kalian. Ya, kalau tadi saya katakan najwakum. Ya. Jadi ya'lamu sirrakum wa jahrakum.
Jadi kalau jahra ini, lahir ini kita bisa artikan dengan yang Islam tadi. Jadi sir, ini adalah tadi, najwa adalah roh, ini adalah nafs, ini jahar. Karena nafs inilah yang terkoneksi dengan jasmani kita. Kita bisa mengerti hati orang itu melalui jasmani, gitu. Kalau misalnya orang misalnya marah, misalnya matanya merah, gitu. Jadi ya Allah musirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui sir kalian dan jahar kalian. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ini perbuatan muncul dari nafs tadinya, ya. Begitu. Nafs tadi muncul daripada sebelumnya adalah najwa. Najwa muncul daripada sir. Nah, gitu. Ataukah perbuatan itu akan lebih mantap Islam kalau iman sudah bagus. Tetapi startnya dari luar. Kenapa? Karena nampak dari luar. Karena lama untuk mencapai di dalam, tapi nanti begitu mencapai di dalam akan berdampak kembali keluar. Jadi kalau misalnya si salik itu sudah sampai pada tingkat paling di dalam sir, maka nanti dia akan sholatnya menjadi nikmat, akan menjadi luar biasa. Ya. Beda dengan yang lain. Coba kalau misalnya Nabi sholat, kan secara zahir sholatnya samanya dengan sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau Nabi sholat, ya secara zahir ya sama saja dengan sholatnya sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Tetapi kan kualitasnya berbeda. Di mana letak kualitasnya berbeda? Ya di dalam sirnya, di dalam hatinya, di dalam rahasianya tadi. Yang lain belum tentu sampai ke dalam sir. Bisa saja hanya sekedar sampai kepada yang Islam, belum sampai kepada iman, belum sampai kepada ihsan. Karena kalau sudah sampai pada ihsan itu kan sudah terjadi liqa. Jadi ihsan itu sebetulnya adalah liqa. Jadi ihsan itu adalah liqa seorang hamba dan Tuhannya yang menyembah dan disembah telah berjumpa. Liqa itu berjumpa. Perjumpaan antara yang menyembah dan disembah. Ya, liqa namanya itu. Makanya ihsan itu tadi definisinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kan seakan-akan melihatnya, kenapa tidak menggunakan kau melihatnya? Karena memang tidak mungkin kita melihatnya, karena Tuhan tidak sama dengan apapun juga. Baik melihat dengan kacamata zohir, mata apa itu, mata kepala, itu tidak mungkin, karena yang bisa dilihat oleh mata kepala kita adalah benda yang tertimpa cahaya. Jadi Tuhan kan tidak mungkin butuh cahaya, karena dia sendiri adalah sumber cahaya. Yang kedua adalah dilihat dengan apa? Dengan akal pikiran kita. Juga tidak sanggup akal pikiran kita. Jadi untuk sampai kepada zat hakikatnya Allah, akal kita tidak sanggup. Yang ke akal kita sampai hanya satu, yaitu Allah itu ada. Itu tadi itu, Allah itu ada. Ya. Jadi Allah itu ada. Lalu bagaimana zatnya? Tidak mampu juga. Hanya bisa kita tahu bahwa zatnya itu tunggal dan basit. Cuma itu saja. Tapi bagaimana sih sebetulnya? Tidak kita tahu. Jadi satu-satunya kita tahu, jadi jawaban atas pertanyaan Pak Buran tadi, bagaimana hakikat Allah? Yang kita tahu saja adalah dia ada. Hakikatnya dia ada. Zatnya kita tidak jangkau. Yang penting kita tahu dengan akal zatnya adalah tidak murakab, gair murakab. Ya, seperti itu saja. Nah, jadi tidak lebih dari itu. Selebihnya kita tidak sanggup. Karena kalau kita sanggup berarti ya pikiran kita lebih tinggi dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dijangkau oleh pikiran kita. Tanda Tuhan itu maha tinggi tak terjangkau kan? Kalau dia terjangkau kan berarti bukan paling tinggi. Kalau dia terjangkau berarti bukan paling tinggi. Kalau terliputi berarti dia tidak maha halus. Ya. Kalau dia terliput terjangkau oleh kita berarti dia tidak maha besar. Ya. Seperti itu. Jadi dengan demikian Tuhan itu tak terjangkau, tak terliputi oleh kita. Apa sebabnya? Dia itu adalah rahasia dari segala rahasia. Yang kita tahu adalah dia ada wujud, dan dialah wujud, hakikatnya adalah wujud, dan kemudian hakikatnya, zatnya adalah basit. Ya, seperti itu. Jadi ya musirrakum wa jahrakum. Dia tahu sir kalian dan jahar kalian. Wa ya'lamu ma taksibun. Jadi kita lihat sini ada perbuatan, ada jahar, dan ada sir. Ya, situ. Nah, jadi inilah kita saksikan bahwa ini adalah istilah yang dipakai oleh para arif atau para urafa tadi dengan kata sir di sini. Keluar lagi ya. Ya, mana ini ya. Nah, inilah tadi yang dipakai di sini kata sir di sini nih.
Jadi disebut dengan sir. Jadi berikutnya sesudah melewati makam-makam imani, maka ia akan sampai pada paling batinnya diri yang disebut dengan sir. Ya. Dalam sir inilah salik melakukan perjalanan suluknya dalam makam-makam ihsani. Jadi dalam sir inilah salik melakukan perjalanan suluknya dalam makam-makam ihsani. Nah kalau di sini sudah sampai tadi liqa. Kenapa tadi? Karena seakan-akan melihat. Jadi kata seakan-akan tadi kita sudah terangkan. Anta budallah ka'annaka itu seakan-akan engkau, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak sanggup melihatnya, yakinlah dia pasti melihatmu. Ya. Adapun tentang jumlah dan tertib daripada hal dan makam serta sifat, apakah masuk kategori hal ataukah makam, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Jadi apakah tentang jumlah dan tertib daripada hal dan makam serta sifat apakah masuk kategori hal atau maksudnya sifat di sini apakah masuk kategori hal atau makam, itu terjadi perbedaan di antara kalangan ulama. Jadi artinya itulah persepsi. Karena apa? Karena sebetulnya yang dirasakan sama ya, tetapi cara mengungkapkannya berbeda sehingga seakan-akan kelihatan berbeda. Ya. Jadi yang dirasakan kan ketika kita merasakan sesuatu, cara menyampaikannya itu berbeda. Coba misalnya orang yang mencintai kembang, ya sangat suka kembang, dia melihat kembang mekar. Tapi itu nanti berbeda cara mengungkapkannya antara filosof, sastrawan, pembuat puisi, dan juga ahli ekonomi misalnya. Apa berbeda cara mengungkapkannya? Ya, mengungkapkannya. Kalau ahli ekonomi pasti menggunakan kata-kata engkau mekar, menunjukkan engkau adalah benda yang sangat mahal. Nah kan gitu. Kenapa? Karena dia orang ekonomi, pasti bicaranya mahal. Gitu. Nah, kalau dia mungkin adalah filosof, kadang-kadang menggunakan kata-kata engkau bernilai. Gitu. Tapi kalau dia misalnya sastra, mengatakan engkau adalah berharga. Nah kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya, kau indah, ya menggunakan kata-kata kamu indah. Itu sastra menggunakan kata kamu indah. Jadi berbeda-beda, tapi maksudnya yang dia dirasakan sama, keindahan kembang. Cuma karena ahli ekonomi selalu bicara tentang uang, transaksi, katakan, pasti mengatakan kamu adalah mahal. Ya. Hargamu, nilainya tak terhitung. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan mengungkapkannya tergantung daripada, karena kita tahu orang irfan ini kan terkadang berbeda-beda juga. Ada irfan juga filosof, ada irfan ahli tasawuf, ada irfan dari juga ahli fikih, ada irfan dan juga ahli tafsir hadis. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam juga. Maka kelihatan terjadi perbedaan seperti ini. Izzuddin Mahmud Kashani dalam kitab Misbahul Hidayah wa Miftahul Kifayah menuliskan 10 hal dan 10 makam. Jadi 10 hal maksudnya 10 ahwal dan 10 maqamat. Ya, jadi 10 hal dan 10 makam secara tertib, maksudnya secara berurutan. Ya, ini ahwal. Ini ahwalnya ada 10 tadi sini, 10 hal dan 10 makam. Ini kita 10 nih. Ahwalnya ada 10. Ini pertama adalah mahabbah. Ini kita lihat. Ini adalah mahabbah. Ya. Kemudian syauq. Kemudian ghirah. Kemudian qurb. Kemudian haya, rasa malu. Ini haya, ini rasa malu maksudnya. Bukan hidup ya, rasa malu. Ya. Kemudian uns. Ya. Haibah. Kabat. Basat, lembut ini. Basat. Kemudian fana. Kemudian baqa. Serta ittisal. Ittisal itu tiba. Ittisal itu bersambung ya. Adalah ittisal ya. Ini dia. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kebanyakan nih.
Iya, ini jadi 10 berarti ini tasalin. Jadi kabat dan basat ini satu nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kebanyakan nih. Harusnya 12 ya. Nanti kita lihat dulu kalau di bawah 12. Jadi ini adalah akhwal. Kemudian maqamat, taubat, taubah, wara. Jadi kalau akhwal ini keadaan, kalau ini maqamat. Jadi wara, apa namanya? Makam ini kedudukan-kedudukan. Kita lihat di sini nih. Taubah, ya. Kemudian wara, kemudian zuhud, kemudian fakir ya, kemudian sabar ya, kemudian syukur, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian tawakal, serta ridho. Ya, ini dia ridho, paling tinggi ridho. Nah, jadi jemaah sekalian kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10 nih. Berarti di atas ini pasti ada yang 2 ini. Jadi sini uns dan haiba ini pasti 1 nih. Kemudian kabat dan basat 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini apa namanya? Ini baka itisalin sama ini karena baka kan berarti ya habis itisal sama. Jadi 10, 10. Nah, kecuali kalau dikatakan di sini salah, kecuali kalau salah di sini nih ya. Jadi menuliskan 10 hal dan 10 makam. Nah, kalau di sini tadi ditulisnya 12, jadi salah ya. Jadi harusnya 10 hal dan 10 makam. Ya, secara tertib. Jadi inilah dia. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah kondisi-kondisi. Kali ini adalah tingkatan-tingkatan. Mahabbah itu adalah penuh kasih sayang, ya. Syauq itu adalah penuh kerinduan, ya. Ghira itu adalah apa namanya? Ya. Bersemangat. Bersemangat di sini kaitannya dengan Allah Pak Gus ya, karena ghira. Qurb merasa dekat, ya. Haya malu. Malu di sini jangan bayangkan malu seperti kita di jalan, misalnya malu kalau nyuri, ya kalau itu mah tidak perlu disebut malu lagi, itu bagian tertentu. Haya maksudnya di sini malu kepada Allah. Jadi malu kepada Allah. Haya misalnya kalau dia memperlambat-lambat sholatnya padahal tidak ada yang terlalu penting, itu harusnya malu kepada Allah. Itu namanya malu, ya. Jadi malunya di sini sudah bukan seperti dalam sehari-hari kita ya. Uns, ya, uns itu adalah sudah memiliki semacam iri hati kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Haibah, keadaan kabat, melekat. Basat itu dari kata basit. Basat itu sudah apa namanya? Sudah halus sekali ya rasanya. Fana kita sudah tahu, fana kita sudah sering bicarakan. Baqa juga. Jadi fana itu hilang setelah kemana? Ke dalam kebakaan Allah. Jadi bakanya di dalam Allah. Ya. Fana yang dirinya tidak ada, yang ada adalah dia, Allah, baqa. Nah, namanya ittisal. Jadi sebetulnya sama saja ini baqa dan ittisal ya. Sedangkan maqamat itu adalah mulai dari bertahun yang jadi ini ada tingkatan ke atas nih, bergerak ke atas. Jadi yang paling pertama sekali di bawah itu taubah. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan rohani atau menjadi salik, ya yang paling pertama sekali itu adalah taubah. Nah, artinya apa? Kita berjanji untuk berhenti dari hal-hal yang buruk. Nah, kalau belum berhenti di situ ya tidak bisa. Karena nanti tekor melulu. Tekor itu artinya apa ya? Beribadah juga tetapi bocor juga. Nanti akhirnya tekor. Banyak bocornya. Kayak mengisi ember bocor. Coba kalau kita mengisi ember bocor. Ya. Kalau kita mengisi ember bocor, ya itu apa namanya? Kalau kita mengisi ember bocor, ya tidak akan pernah ada isinya. Ya. Nah, supaya kita tidak mengisi ember bocor, kita tambal dulu yang bocor-bocor, taubat. Ya. Taubat itu artinya berhenti dulu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Kalau belum bisa berhenti ya nggak bisa, ya bocor tadinya. Nah, jadi ini taubat. Jadi berjanji untuk kemudian hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah ke atas. Jadi taubat itu kan tadinya bergerak ke bawah, terus balik ke atas. Kan di dalam nafsu itu kan ada fujuraha, ada takwaha.
Yang tadinya di arahnya fujuraha, sekarang balik ke atas nama taqwaha. Itu namanya taubat. Nah, setelah itu kemudian wara. Ya. Wara itu artinya apa? Wara itu bersifat humble. Humble, sederhana, wara. Rendah, nggak menunjukkan apa namanya. Ya, tidak bermewah-mewah. Ya, tidak serba branded, tidak flexing. Ya, kira-kira itulah. Kalau ada yang suka flexing, nah itu tidak ada perjalanan suluknya tuh. Kalau orang salik, dia tidak, walaupun dia kaya raya, ya itu apa namanya, tidak apa namanya, tidak kelihatan, ya tidak kelihatan. Kan ada tuh yang pulang haji, selfie, semua emasnya dipakai sampai sekian puluh kilogram, digantung di lehernya, di tangan kiri kanan, kamu gitu. Dipasang di atas kepalanya, itu semua emasnya dipasang. Itu semuanya tidak wara, jauh dari wara. Nah, jadi wara itu sederhana, ya. Karena cuma sebenarnya kekayaan itu bukan apa yang kita pakai. Dan kekayaan itu adalah siapa yang kita mengisi jiwa kita. Kalau yang mengisi jiwa kita benda, ya kita miskin, ya gitu. Tapi kalau yang mengisi jiwa kita adalah Allah, itu dia kaya. Jadi wara itu sebetulnya adalah dia merasa cukup dengan Allah, tidak perlu lagi pamer-pamer ini dan itu. Ya dia tetap menjadi pencari uang yang luar biasa. Dia mencari uang yang luar biasa, tetapi ingat hatinya tetap selalu bersama dengan Allah. Itu wara. Kemudian zuhud. Nah, zuhud itu artinya apa? Tidak lagi menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang bisa mempesonakannya. Itu namanya zuhud. Zahid, bagi dia dunia ini murah. Karena memang Allah mengatakan, jangan menjual ayat Allah dengan harga yang murah, yang sedikit. Nah, itu dunia maksudnya. Jadi dunia ini adalah qalil dibanding dengan akhirat, apalagi dibanding dengan Allah. Kemudian fakir, apa itu fakir? Ya, merasa tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita sering merasa, saya kan punya ini, punya itu, nah nanti suka pamer tuh. Suka pamer, tiba-tiba menyebut, saya kan punya sekian ini, sekian itu. Nah itu dia tuh. Tidak fakir namanya. Kalau fakir itu, jemaah sekalian, itu tidak pernah merasa punya. Walaupun dia punya tanah berhektar-hektar, tidak pernah merasa fakir. Tidak pernah merasa punya. Dia selalu merasa fakir. Karena yang namanya salik itu adalah kepada Allah dia fakir. Ya, antumul fuqara ila Allah. Kamu adalah fakir terhadap Allah, tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian sabar. Sabar itu artinya apa? Tidak bisa menerima menanggung beban seberat apapun, itu sabar namanya. Kalau ada orang tidak masih menanggung beban, kalau dia dapat beban dia kemudian berkeluh kesah, nah itu tidak sabar namanya. Ya. Kemudian syukur. Ya, syukur itu artinya selalu berterima kasih. Dia menganggap semuanya di pemberian dari Allah. Jadi dia tidak pernah merasa punya, dia kerja keras, dia bermanfaat bagi orang lain, tapi dia tidak pernah merasa itu adalah usahanya. Tapi itu semata-mata karena pemberian dari Allah. Syukur namanya. Nah, kalau ini kita miliki kan juga sekali sebagai kita tidak perlu minta-minta diapresiasi, tidak perlu minta-minta dihormati. Kenapa? Ya kita syukur. Tapi kalau kita minta dihormati, diapresiasi, berarti kita tidak syukur. Ya. Kemudian khauf. Khauf. Jadi ini berikutnya. Ini tingkatannya ke atas nih Pak Bu ya. Ini dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Lalu khauf. Ya. Khauf itu adalah takut kehilangan dia, kehilangan Allah SWT. Itu khauf namanya. Jadi khauf dan raja ini adalah tidak bisa berpisah. Khauf dan raja. Jadi wa man khafa maqama. Itu dia kata khauf di sana di surat An-Naziat. An-Naziat 40. Wa man khafa maqama rabbi. Jadi man khafa maqama rabbi. Takut tidak sampai kepada makam Tuhannya. Kemudian yarju liqa, dan dia berharap, raja selalu punya kerinduan, keharapan yang tinggi, selalu harapan yang bergelora untuk berjumpa dengan Tuhannya. Yarju liqa Arab itu raja. Ya. Kemudian tawakal, semuanya diserahkan, diwakilkan kepada Allah, dan kemudian apapun yang terjadi dia sudah redha. Ini yang dikatakan radiyatan, sudah sampai pada tingkat mardiyah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Nah ini dia. Ini kata Izzuddin Mahmud Kashani. Ada lagi Abu Nasr Sarraj, ini bukunya terkenal Al-Luma. Ini Abu Nasr As-Sarraj itu, Abu Nasr Sarraj ada bukunya namanya Al-Luma. Ini terkenal, tebal itu buku ya.
Jadi bukunya tebal, khusus panduan untuk tasawuf atau keirfan, itu Abu Nasr Sarraj ya. Abu Nasr Sarraj ini cuma sekian serbagnya di Sunni nih ya. Jadi sumber-sumber apapun dipakai kalau dalam beragama, tidak perlu melihat Sunni Syiahnya dan sebagainya. Selama bermanfaat, mengandung ilmu ya kita harus ambil. Abu Nasr Sarraj mengutarakan sambil 9 hal, 9 kata tadi kan 9. 9 hal dan 7 maqam dalam kitabnya Al-Luma. Ini terkenal yang kitab Al-Luma. Ya. 1 ahwal, memakamat. Ya. Qurb, mahabbah. Ya, qurb. Jadi beda-beda. Ini sini tadi banyak ya. Ini cuma 7. Ya 9. Qurb, mahabbah, khauf, raja. Jadi ini berganti-ganti di sini. Khauf rajanya justru masuk maqamat. Jadi kita katakan ini berbeda-beda pada setiap ahli tasawuf. Khauf, raja, syauq, uns, itminan, mutmainah, musyahada, dan yakin. Itu kalau versi Abu Nasr Sarraj. Pertama adalah qurb, tiba-tiba merasa dekat kepada Allah. Mahabbah, punya kerinduan cinta kepada Allah. Nah itulah. Pada maqamat, makam-makam, taubat, wara. Kalau ini cuma 7 nih, 7 maqam. Taubat, wara, zuhud, fakar, sabar, tawakal. Jadi syukurnya nggak masuk dia, karena bagi dia syukur itu di luar. Tawakal dan ridho. Jadi tawakal. Jadi taubah, wara, zuhud, fakar, sabar, tawakal, dan ridho. Sedangkan Suhrawardi. Nah, Suhrawardi saya kira kita kenal semuanya sebagai bapak aliran Isyraqiyah. Ya, iluminasionisme. Suhrawardi membawakan 10 hal. Suhrawardi membawakan 10 hal dan 10 maqam. 10 hal dan 10 maqam dalam kitab Awariful Ma'arif. Membawakan 10 hal dan 10 maqam dalam kitab Awariful Ma'arif. Di bukunya Suhrawardi Awariful Ma'arif. Awal pertama adalah mahabbah. Jadi mahabbah, kurbnya tidak masuk. Kurbnya di sini nih. Mahabbah, syauq, uns, qurb, haya, ittisal, qabat, ya, habbasat, fana, dan baqa. Nah ini adalah dalam kategori akhwal. Jadi bakanya masuk di akhwal. Jadi ini adalah 10 hal. Dan 10 makam juga. Makamat, taubat, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal, dan ini sama tadi nih. Ya. Sama yang di atas ini ya. Jadi sama dengan, jadi sepertinya ini yang mengambil dari Suhrawardi. Karena Suhrawardi kan sudah termasuk paling tua ini. Suhrawardi ini sekitar tahun 1200-an Masehi. Ya. Nah, jadi yang sekian sebelah inilah artinya beberapa tingkatan-tingkatan. Jadi kita sampai di sini hari ini ya. Tingkatan-tingkatan ini Bapak Ibu sekalian masing-masing baca saja bukunya masing-masing, baru kita lihat istilah-istilahnya. Saya kira kita sudah kenal. Ini hari tanggal 19 ya. Bulan Juli 23. Tanggal 19, tanggal 29 ya. Kan tanggal 19, tanggal 29 ya. Saya kira itulah jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Saya kembali pada soalan petang tadi untuk cantumkan pada malam ni. 7 level 6 yang Ustaz kupaskan selama ni mengakibatkan setiap level-level tadi kembali kepada Yasha sama Yurid tadi. Maka lagi tinggi level tadi ke insan kami, bukan kamu yang mana, tapi kami yang mana. So kategori-kategori yang Ustaz kupaskan tadi itu akan mengakibatkan akhirnya fana dan baka tadi, mengakibatkan kita sebenarnya berbuat apa yang Allah berbuat. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, jadi cuma sekian berbahagia kalau kita lihat tadi di sini adalah di antara hal-hal yang kita lihat bahkan ini akhwal
Ini adalah fana dan baqa. Ini yang paling tinggi ini, yang Surawardi punya. Surawardi punya, dan juga tadi Abu Nasr apa bukan? Izzuddin Muhammad Kashani juga di sini nih. Yang menempatkan di sini ini fana baqa, fana dan baqa. Jadi begitu ya di Surawardi juga fana dan baqa. Yang mana tadi Surawardi? Nah ini dia. Fana dan baqa. Nah ini jemaah sekalian berbahagia, kita kaitkan dengan tingkatan-tingkatan nafs yang selama ini kita sering angkat di sini, ya. Yaitu ada tingkatan fana dan baqa, ya. Tingkatan fana dan baqa, ya. Yaitu maaf, ada tingkatan nafs yang kita selalu biasa pelajari di sini, ya. Jadi tingkatan, ya, tingkatan nafs, ya. Kalau tadi kita bicara nafs kita, jadi kan tadi nafs ini berkaitannya dengan yang di atas tadi sini. Ini nafs, ini roh, dan sir, kayak gitu. Nah ini nafs kita bicarakan. Jadi nafs saja ini bertingkat-tingkat, ya. Dan inilah fungsinya Islam kita di sini, memperbaiki tingkatan ini, menaikkan tingkatan ini, ya, nafs. Nah kita tahu nafs itu ada nafs amarah. Jadi ada nafs amarah yang paling di bawah, kita sebut dengan yang di bawah. Jadi kita startnya dari bawah. Jadi 7 di atas, 6 di sini, 5 di sini, 4, 3, 2, 1. Nah seperti ini, ya. Satu adalah nafs amarah, ya. Terus yang kedua adalah nafs lawama. Kemudian ini lawama, ya. Yang ketiga adalah nafs marhama. Ada juga menyebutnya mulhama, ya. Kita pakai marhama. Marhama. Kemudian yang keempat adalah nafs mutmainnah. Mutmainnah. Terus yang kelima adalah nafs radiyah. Radiyah. Terus nafs mardiyah. Mardiyah. Dan terakhir adalah nafs kamilah. Ini nafsnya para, ya, nafsnya para apa namanya? Nafsnya para manusia suci dan suci, ya. Jadi radiyatan mardiyah, kamilah yang terakhir. Jadi inilah tingkatan-tingkatan kita. Nah, kalau kita sudah masuk kategori nafs ini, baru kemudian dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, startnya dari sini. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, fadkhuli fi ibadi itu adalah masuk ke dalam yang kedua ini, ya, alam rohani. Wadahuli jannati itu sudah sir. Jadi Allah itu mengidentikan dirinya dengan sir, dengan surga, karena taman yang indah. Karena seperti yang dikatakan pertanyaan Pak Uran tadi, bagaimana hakikatnya Allah? Tidak bisa kita tahu, tidak lebih daripada satu wujudnya dan zatnya yang basit, yang sederhana. Lebih dari itu kita tidak tahu. Nah, Tuhan Allah memberikan kepada kita namanya ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ya kan yang namanya ke surga kan artinya apa sih sebetulnya? Artinya kan kita kembali kepada Allah. Kan ini kalau kita ini kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dikatakan innalillahi wa innal jannati rajiun, kan begitu. Bukan surga ke tempat kembali kita. Tidak pernah kita mengatakan kemana tempat kembalinya surga. Enggak, selalu Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan innalillahi wa inna ilal jannati rajiun. Bukan. Jadi apa itu jannah sebetulnya? Yaitu Allah. Artinya bahwa kalau kita kembali kepada Allah dalam pengertian fana di sana, dalam kebakaannya, ya itulah keindahan sejati sebetulnya. Itulah keindahan sejati. Ya, keindahan itu dibayangkan dengan taman, dengan air yang mengalir. Itu kan keindahan sebetulnya. Jadi itu namanya mutasyabihat. Tuhan menyamakan dirinya dengan keindahan seperti itu karena dia itu kan jamil. Kita tahu kata-katanya Bunda Zainab dengan kata-kata mara'aita illa jamila, mara'aitu illa jamila.
Jadi marah itu jamil. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali yang jamil, yang indah. Nanti kan jamil itu kan surga, taman. Nah, kalau kita sudah sampai di sana, sir tak tergambarkan lagi, makanya disebut dengan surga saja. Nah, tetapi sampai pada tingkat roh itu adalah ibadi tadi. Pada khulifi ibadi, wadakhuli jannati. Nah, kata-kata pada khulifi ibadi, baru kita bergabung. Baru kita fana ke dalam hamba-hambanya, hamba Allah. Jadi kita baru bergabung dengan mereka. Nah, setelah itu kemudian karena mereka juga fana di sana, kita ikut fana di sana. Jadi sir, rahasia. Jadi inilah dunia rahasia, inilah alam rahasia. Jadi ihsan, ya. Jadi di situ kata-kata ka'anna katarah fa innakum fa innahu yaraka fa in lam takun tara fa innahu yaraka, artinya apa sebetulnya? Ya, kata para ahli ahli tasawuf atau ahli irfan ya, menggambarkan ini yaitu bahwa yang beribadah dan yang diibadahi atau yang menyembah dan disembah sudah menjadi satu. Yang menyembah sebetulnya dia juga, yang disembah dia juga. Nah, seperti itu. Sudah sir, sudah rahasia, segala rahasia. Karena hakikat diri kita itu sebetulnya dia. Ya. Kan tadi kita katakan, tidak ada yang punya hakikat kecuali dia. Nah, kalau begitu hakikat diri kita siapa? Ya dia juga. Kan kita tidak punya hakikat diri sendiri. Hakikat dari kita cuma dia, karena tidak ada selain dia. Ya, kita ini berasal dari dia. Dan karenanya, ketika kita sampai pada pemahaman seperti itu, kan berarti bahwa yang menyembah dan disembah adalah satu. Tidak ada lagi yang lain. Ingat kata-kata la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ma'buda illallah. La mahbuba illallah. La maujuda illallah. Semuanya seperti itu. Jadi tidak lagi kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian inilah. Jadi kita tidak bisa kalau tidak start dari nafsu dulu ini. Kita harus berusaha menaklukkan diri kita di sini. Jadi kalau kita tidak bergerak dari sini, ya kita tidak bisa naik ke atas. Jadi ini dulu harus kita taklukkan, baru kita bisa naik ke atas ini. Taklukkan, baru kemudian naik ke atas ini. Taklukkan ini, naik ke atas ini. Begitulah seterusnya. Nah, sampai pada tingkat ini bagaimana cara melakukannya, ini adalah tugasnya Islam kita ada di sini. Tugasnya Islam kita ada di sini. Ini adalah Islam dalam pengertian tadi permulaan. Inilah kerja permulaan kita. Inilah kerja-kerja permulaan kita di dalam perjalanan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Ada, Ustaz. Di chat ada ya? Ada. Kita lihat di chat ya. Dari Pak Burhan. Bisakah disimpulkan dalam berbagai fase yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap pesuluk, yaitu takwa. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ya, betul. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, takwa juga bukanlah tingkatan yang paling tinggi ya. Apa sebabnya? Karena di dalam Al-Quran dikatakan begini. Dalam surat Al-Imran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang terakhir itu adalah antum muslimun. Berserah diri, tingkatan paling tinggi adalah berserah diri. Dan muslimun yang kita lihat tadi itu adalah pada level yang terakhir, yaitu ihsan, tingkatan ihsan. Jadi bukan Islam dalam pengertian Arab Badui tadi, tapi Islam dalam pengertian surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini juga yang diingatkan oleh Nabi Yakub kepada anak keturunannya, bahwa Allah berikan kepada kalian agama, maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.